Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazila Zahra dengan NIM 12222020214. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami istri? Dan juga jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam disusun guna menciptakan keluarga yang harmonis, saling melengkapi, dan saling menghormati dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam tanggung jawab dan komitmen untuk saling mendukung dalam mencapai kebaikan baik dunia maupun di akhirat. Adapun hak suami yaitu yang pertama, suami berhak untuk memimpin dalam keluarga. Nah, dalam hal ini, suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Hal ini salah satunya mencakup pengambilan keputusan yang bijaksana untuk kebaikan keluarga. Yang kedua yaitu, suami berhak mendapatkan kehormatan dan penghormatan. Suami berhak untuk dihormati oleh istri dan juga anggota keluarga lainnya. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang selanjutnya yaitu nafkah, di mana suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat At-Tolaq ayat 6-7. Yang keempat yaitu kesetiaan, di mana suami berhak mendapatkan kesetiaan dari istri dalam menjaga kehormatan dan kehidupan berumah tangga. Adapun kewajiban suami yaitu yang pertama, suami itu wajib untuk melindungi dan memelihara keluarganya, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang kedua yaitu suami wajib adil terhadap istri. Dalam hal ini, suami wajib adil dalam memperlakukan istri-istrinya jika istrinya lebih dari satu dan tidak memihak kepada salah satu istri. Yang ketiga yaitu suami wajib untuk memberikan kepuasan nafkah lahir maupun batin. Nah, lanjut ke hak istri yaitu yang pertama, istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang kedua juga istri berhak untuk mendapat perlakuan yang baik dari suami. Yang ketiga yaitu kebebasan. Dalam hal kebebasan ini, di mana istri memiliki hak juga untuk mendapatkan kebebasan dalam hal beragama, sosial, dan ekonomi dalam batas-batas yang masih diizinkan oleh suami dan syariat tentunya. Yang selanjutnya yaitu kewajiban istri, di mana istri itu berkewajiban untuk selalu setia dan menjaga kehormatan. Yang kedua yaitu istri wajib untuk menjaga rumah tangganya, di mana dalam hal ini istri juga bertanggung jawab untuk mengelola rumah tangga dan membesarkan anak-anak dengan baik. Yang ketiga yaitu istri berkewajiban untuk taat kepada suami selagi yang diperintahkan suami itu tidak melanggar ajaran-ajaran agama. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan nusuj dan tindakan yang perlu dilakukan bila salah satu pasangan suami istri melakukan nusuj. Nah, menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu, yang dinamakan nusuj yaitu adalah irtifa, yaitu merasa tinggi hati sehingga tempat yang tinggi dinamakan nasij. Sedangkan dalam penjelasannya, yang dinamakan istri berbuat nusuj adalah di mana seorang istri tersebut keluar dari ketaatan kepada suaminya. Dalam hal ini, seorang istri bersifat tidak tawadu kepada suaminya, tidak memenuhi panggilan suaminya jika dipanggil ke kasur, keluar dari rumah tanpa izin, atau tidak mau membukakan pintu bagi suaminya. Nah, dapat disimpulkan atau dapat diambil garis singkatnya bahwa nusuj itu merupakan tindakan tidak menurutnya istri terhadap suami dalam hal-hal yang baik agar rumah tangga menjadi senantiasa damai yang segala sesuatunya dibicarakan berdasarkan keterbukaan. Sebenarnya nusuj dalam konteks fikih klasik itu lebih mengarah kepada istri yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertulis dalam fikih munakahat baik secara lahir maupun batin, serta
si istri itu tidak mengurusi keperluan rumah tangga dan kewajibannya sebagai seorang istri, maka itu disebut dengan nusyuz. Lalu tindakan apa yang dapat dilakukan jika salah satu dalam rumah tangga baik istri maupun suami melakukan nusyuz? Yang pertama yaitu tentunya harus dilakukan diskusi ya. Harus terbuka secara jujur tentang perasaan dan masalah yang mungkin dapat menyebabkan nusyuz tersebut. Ini harus dilakukan dengan cara yang penuh kasih sayang dan tidak menghakimi salah satu pihak. Yang kedua yaitu memanggil saksi. Nah, jika dalam langkah pertama yaitu tadi berdiskusi tidak ditemukan jalan keluar, maka langkah selanjutnya yaitu si suami atau istri dapat memanggil saksi dari pihak keluarga masing-masing. Tujuannya adalah untuk membantu memediasi dan mencari solusi yang adil untuk masalah yang sedang timbul. Yaitu yang terakhir, selain bisa minta keluarga dan masyarakat ya untuk menyelesaikan masalah nusyuz ini, mungkin jalan terakhirnya yaitu konsultasi dengan pihak berwenang agama. Nah, jika semua upaya yang sudah dilakukan tersebut tidak berhasil, suami atau istri dapat mengonsultasikan masalah mereka kepada pihak yang berwenang, seperti imam atau ulama yang dikira dapat memberikan nasihat serta bimbingan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, mungkin langkah yang terakhir jika semua langkah sudah dilakukan tetapi masih belum menemukan jalan keluar, maka tahap terakhirnya yaitu perceraian. Lalu masuk ke pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan poligami, hukum poligami, dan alasan poligami. Jelaskan adil menurut syarat hukum dan syarat agama. Yang pertama yaitu definisi poligami. Nah, poligami itu secara singkat ya, poligami itu merupakan perkawinan dengan salah satu pihak suami ataupun perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami dengan menikahi atau mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Adapun hukum poligami, sebagian ulama berpendapat mengenai hukum dasar poligami adalah mubah, namun bisa menjadi sunnah, wajib, atau bisa menjadi haram ketika bergantung pada persoalan dan keadaan dan kaidah hukum yang selaras dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Yang ketiga yaitu apa sih alasan poligami? Nah, terkait alasan poligami ini tentu banyak ya. Salah satunya mungkin yang konkret yaitu jika seorang yang sudah berumah tangga lama terus belum juga dikaruniai momongan, maka itu bisa menimbulkan adanya poligami karena salah satu pihaknya melakukan pernikahan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan dengan tujuan untuk menghindari zina misalnya. Lalu apa itu adil dalam konteks poligami itu? Dari sudut pandang hukum maupun agama, adil itu memiliki interpretasi yang spesifik. Nah, khususnya dalam Islam ya, syarat dan hukum secara umum. Dalam hukum, terutama di banyak negara yang menerapkan sistem hukum sekuler, poligami seringkali diatur secara ketat atau dilarang juga sepenuhnya. Namun, dalam beberapa negara yang mengizinkan poligami, ada beberapa syarat yang umumnya diterapkan untuk memastikan bahwa poligami itu dilakukan secara adil. Contohnya yaitu yang pertama, keadilan dalam perlakuan, di mana suami yang berpoligami itu harus mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil, tidak memihak dan memberikan perhatian yang sama terhadap semua istri baik secara finansial, emosional, ataupun sosial. Yang kedua yaitu suami tersebut harus mampu untuk menyediakan semua fasilitas yang sama. Misalnya rumah yang sama, maksudnya rumah yang sama bukan satu rumah ya, misal diberikan satu rumah masing-masing, mobil masing-masing, ataupun fasilitas lainnya yang sama gitu, yang adil, tidak membedakan si istri satu dan istri lainnya. Yang ketiga yaitu suami yang berpoligami itu harus memiliki persetujuan dari semua pihak, baik dalam pihak keluarga, terutama dalam istrinya ya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan penyebab putus pernikahan karena fasakh atau pembatalan. Nah,
Fasak atau pembatalan dalam pernikahan Islam ini merujuk pada proses di mana pernikahan antara seorang suami dan istri itu dinyatakan batal atau dibatalkan oleh pihak berwenang yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun terdapat beberapa penyebab yang dapat menjadi dasar untuk melakukan fasak atau pembatalan dalam pernikahan, yaitu yang pertama, ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah. Jika suami tidak mampu atau tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada istri atau anak-anaknya yang sesuai dengan kemampuannya, maka pembatalan pernikahan bisa terjadi. Yang kedua yaitu ketidakadilan atau perlakuan yang buruk dari suami. Jika seorang suami memperlakukan istrinya secara tidak adil atau tidak baik dalam fisik, verbal ya, terutama pengabaian hak-hak terhadap istri, atau secara singkat itu seringkali dikatakan dengan KDRT, maka pernikahan bisa dibatalkan secara fasak. Yang ketiga, ketika penyakit menular atau kecacatan fisik yang signifikan. Jika misal seorang suami itu menderita penyakit yang menular ataupun terjadi kecacatan fisik yang signifikan dan juga terutama bisa membahayakan keselamatan si istri. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya fasak dalam pembatalan pernikahan. Atau yang terakhir, mungkin si suami tiba-tiba melakukan penyimpangan seksual. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor utama terjadinya pembatalan pernikahan. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan penyebab putus pernikahan karena perceraian atau talak. Perceraian atau talak dalam Islam ini merujuk pada proses di mana suami itu mengucapkan kata-kata talak untuk mengakhiri pernikahannya dengan istri. Nah, adapun penyebab yang menjadi dasar suami itu melakukan talak di mana yang pertama yaitu sudah tidak adanya ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam hubungan. Yang kedua yaitu ketidakmampuan suami untuk menjalankan tanggung jawabnya dan juga kesalahan-kesalahan lainnya yang menunjang adanya perceraian melalui talak. Pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan li'an, hukum li'an, dan kapan terjadinya li'an. Masuk ke definisi, li'an menurut sebagian ulama berasal dari kata-kata al-la'nu yang artinya adalah laknat atau sumpah laknat. Sebab suami dan istri saling melaknat pada sumpah yang kelima kalinya dengan kalimat, sesungguhnya laknat Allah akan jatuh padanya jika dia tergolong orang yang berbuat dosa. Sedangkan menurut istilah, li'an itu berarti sumpah seorang suami di hadapan hakim tentang perbuatan zina yang dilakukan oleh istri, sebab suami tidak dapat menghadirkan saksi. Tuduhan suami dapat dibantah oleh istri juga dengan mengucapkan sumpah bahwa tuduhan suami terhadapnya adalah dusta. Nah, secara singkat, li'an ini yaitu kesaksian-kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah oleh suami istri disertai laknat dan kemarahan yang dijadikan hujah bagi orang yang terpaksa menyatakan tuduhan keji bagi seseorang yang telah menodai ranjangnya dan telah menimbulkan aib atau tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa li'an secara sederhana itu dapat diartikan sebagai sumpah yang diucapkan oleh suami atau istri dengan menggunakan nama Allah sebanyak 4 kali, kemudian diiringi sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan didapatkannya apabila yang bersangkutan baik dari pihak suami atau istri termasuk orang yang berdusta. Intinya itu, li'an itu yaitu tuduhan suami terhadap istri atau istri kepada suami bahwa salah satu dari mereka itu berzina. Masuk ke hukum li'an, yaitu hukum li'an itu dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 6-10, di mana dalam ayat tersebut terkandung jalan keluar bagi para suami dan hukum yang pemecahan masalah bila seseorang dari mereka itu menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan ia sulit menegakkan pembuktiannya, yaitu hendaknya dia melakukan li'an terhadap istrinya seperti yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan menghadapkan istrinya kepada hakim, lalu ia melancarkan tuduhannya terhadap istrinya di hadapan hakim. Nah, ayat di atas juga turun berkenaan dengan Hilal ibnu Umayyah yang menuduh di hadapan Nabi Muhammad SAW bahwa istrinya menyeleweng.
Pada saat itu Nabi menuntut darinya 4 orang saksi atau dicambuk. Ia mempertanyakan hal tersebut dan menyatakan bahwa ketentuan itu tidak mungkin dapat dipenuhi oleh seorang suami. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Hilal bin Umayyah telah datang menuduh istrinya berzina, lalu ia lantas bersumpah, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kamu berdua berdusta. Maka apakah ada di antara kalian bertaubat? Kemudian istrinya berdiri lantas bersumpah. Nah, saat terjadinya li'an, yaitu li'an adalah proses di mana suami dan istri saling mengutuk diri sendiri atas tuduhan perselingkuhan dalam hubungan pernikahannya. Terjadinya li'an dalam Islam dapat terjadi dalam situasi berikut. Yang pertama yaitu jika terjadinya tuduhan perselingkuhan. Jika seorang suami menduga atau yakin bahwa istrinya berselingkuh namun tidak dapat memberikan bukti yang memadai, ia dapat melakukan sumpah atas tuduhannya tersebut. Yang kedua yaitu penolakan tuduhan. Jika sang istri menyangkal tuduhan suaminya dan bersikeras atas ketidakbersalahannya, ia juga dapat melakukan sumpah untuk membela dirinya. Yang ketiga yaitu kehendak kedua belah pihak. Nah, dalam hal ini kedua belah pihak harus dengan sukarela ingin melakukan sumpah li'an, karena ini adalah proses yang serius serta melibatkan pengukuhan atas diri sendiri. Yang terakhir yaitu proses hukum. Setelah keduanya mengambil sumpah, mereka harus menyampaikan masalah ini ke pengadilan. Pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan hulu. Nah, secara etimologi, kata hulu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari lafaz hulu'a yang bermakna mencabut, melepas, atau menanggalkan. Hulu dimaknai juga dengan membuka pakaian dalam arti bahwa istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha melepaskan dirinya dari pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar atau mas kawin kepada suami. Nah, dalam bahasa Indonesia, hulu disebut juga dengan istilah talak tebus, yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau harta sebagai tebusan. Adapun menurut Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, mendefinisikan hulu menurut masing-masing mazhab sebagaimana berikut. Yang pertama, golongan Hanafi mendefinisikan hulu ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz hulu atau yang semakna dengan itu. Selanjutnya, menurut golongan Syafi'i, hulu menurut syara adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Selanjutnya, menurut golongan Maliki, hulu adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari istrinya atau dari lainnya dengan lafaz tertentu. Nah, dari berbagai definisi tersebut ada dua ciri khas dari hulu. Yang pertama yaitu perceraian. Umumnya, dalam hal ini ulama sepakat bahwa hulu adalah termasuk perceraian yang memisahkan antara suami dan istri. Tapi, perbedaan pendapat terdapat dalam hal status perceraian dalam hulu ini. Sebagian besar mengatakan bahwa statusnya adalah talak dan sebagian lagi mengatakannya sebagai fasak. Yang kedua yaitu harta tebusan. Harta tebusan merupakan poin penting dalam hulu, karena adanya harta atau uang tebusan inilah yang membedakan hulu dengan jenis perceraian lainnya secara spesifik. Sebab, dalam kasus talak, hak prerogatif 100% ada di tangan suami, sedangkan istri tidak mempunyai hak untuk mentalak suami. Sehingga, ucapan istri kepada suaminya, "Kamu saya talak," misalnya secara hukum itu tidak mempunyai nilai karena yang berhak menalak istri itu adalah hanya suami ya. Namun syariat Islam itu sangat adil ya kepada perempuan ataupun laki-laki, sehingga syariat Islam ini memberikan peluang bagi para istri melalui hulu ini dengan syarat istri memberi tebusan atas tuntutannya tersebut. Nah, pertanyaan yang ke-8 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan zihar. Nah, secara bahasa, zihar diambil dari kata zahar yang berarti punggung. Sebab gambaran asal zihar adalah ucapan suami kepada istrinya. Contohnya seperti, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku." Secara istilah, zihar adalah ungkapan suami menyerupakan istrinya dengan salah seorang mahramnya, seperti ibu atau saudara perempuannya. Di zaman jahiliyah, masyarakat Arab menganggap zihar sebagai salah satu cara talak. Namun, syariat Islam menetapkan zihar dengan ketentuan lain selain talak. Dengan kata lain, ungkapan zihar ini berasal dari suami bukan dari istri. Artinya, istri mengucapkan hal serupa. Jika istri mengucapkan hal serupa, maka tidak dianggap zihar. Nah, jadi zihar ini secara singkat yaitu ucapan suami kepada istrinya
yang mana diksi ucapan tersebut itu menyamakan istrinya baik dengan ibu ataupun saudara perempuannya, maka itu disebut dengan zihar. Tetapi jika seorang istri menyamakan suaminya dengan ayah atau saudara laki-lakinya, maka hal serupa itu tidak disebut dengan zihar. Pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan ila dan bagaimana hukumnya. Nah, ila ini berasal dari istilah hukum Islam yang merujuk pada sumpah suami untuk menahan diri dari berhubungan intim dengan istrinya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, serta tanpa alasan yang jelas. Nah, adapun beberapa definisi ila, yaitu yang pertama sumpah tahanan. Ila terjadi ketika suami membuat sumpah dengan niat untuk menahan diri dari berhubungan intim dengan salah satu atau semua istri-istrinya. Sumpah ini biasanya disertai dengan kata-kata yang menunjukkan penundaan atau menahan diri dari hubungan intim, seperti aku tidak akan mendekatimu atau aku seperti punggung ibuku bagimu. Yang kedua yaitu tanpa waktu tertentu. Sumpah ila ini tidak mencantumkan batasan waktu yang spesifik kapan sumpah tersebut berlaku dan kapan sumpah tersebut berakhir. Ini berbeda dengan sumpah yang memiliki batas waktu tertentu atau mulai. Adapun hukum ila dalam Islam yaitu yang pertama wajib mematuhi sumpah. Suami yang melakukan ila kepada istrinya itu wajib untuk memenuhi sumpah ila yang telah dibuatnya. Ini berarti ia harus menahan diri dari hubungan intim dengan istri-istrinya selama sumpah tersebut berlaku. Yang kedua yaitu berdampak pada pernikahan. Nah, ketika sumpah ila ini dinyatakan oleh suami, hubungan intim antara suami dan istri menjadi dihentikan sampai suami mengeluarkan pernyataan yang telah melakukan suami mengeluarkan pernyataan yang mana diksinya itu membatalkan sumpah tersebut. Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan sepintas tema makalah yang Anda buat. Tema makalah yang saya buat yaitu rujuk, di mana dalam makalah yang saya buat itu mencakup definisi rujuk, tata cara rujuk, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan rujuk. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.